Hai, perkenalkan nama saya Nasa Tiara Haya dengan nomor NPM 2034030092. Hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yang artinya pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada beberapa macam pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, pengetahuan adalah kepercayaan yang sangat benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat, dijelaskan bahwa manusia adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadaran diri sendiri. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Perbedaan tersebut sudah terlihat dari sistematis dan cara memperolehnya. Pengetahuan dan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam materialnya mereka memiliki perbedaan. Maka dari hal tersebut, diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Asbi Asinika akan mencoba menjelaskan tentang perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan bagian dari bab 7. Manusia menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang lebih kita kenal dengan iptek karena manusia telah kembali kepada jalan pemikirannya yang rasional. Setelah mendalami ilmu pengetahuan, maka lahirlah sebuah produk dari ilmu pengetahuan tersebut, yaitu teknologi. Iptek berkembang secara bertahap menurut dekade dari waktu ke waktu, dimulai di zaman pra-Yunani kuno, lalu masuk ke zaman Yunani kuno, abad pertengahan, lalu masuk ke zaman Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Pada zaman Yunani kuno, atau yang lebih sering kita dengar dengan zaman batu, di mana masyarakat pada saat itu masih menggunakan batu sebagai peralatan. Pada zaman tersebut, pemikiran manusia, pengetahuannya berdasarkan atas pengalaman yang telah mereka lakukan di peristiwa yang sebelumnya, dan pemikiran tersebut masih bersifat abstrak. Karena pemikiran pada manusia pada zaman tersebut dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan magis. Lalu yang kedua itu masuk ke zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno merupakan zaman gudangnya dari ilmu dan juga filsafat. Pada saat itu masyarakat mulai menerima pengetahuan dari pengalaman, tetapi dengan menerapkan sikap an inquiring attitude atau diselidiki suatu kasus secara kritis. Lalu yang selanjutnya masuk ke zaman abad pertengahan, lahirlah ilmuwan yang merupakan para teolog, sehingga aktivitas kehidupan yang terjadi terkait dengan aktivitas agama. Muncul semboyan Ancilla Theologia atau abdi agama. Lalu yang selanjutnya adalah zaman Renaissance, dikenal sebagai zaman peralihan ketika budaya abad pertengahan masuk ke dalam zaman modern. Manusia pada zaman ini merindukan pemikiran yang bebas, dan ilmu pengetahuan yang berkembang adalah astronomi, serta memiliki beberapa penemu atau ilmuwan yang kita kenal, salah satunya adalah Galileo Galilei. Dan yang terakhir adalah masa kontemporer, di mana masa ini ada seorang fisikawan termasyhur yaitu Albert Einstein yang menciptakan teori-teori fisika, teori alam semesta, dan lain-lain. Masa kontemporer ditandai dengan penemuan-penemuan alat-alat canggih. Nah, teman-teman, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang terjadi itu berasal dari dunia barat yang mengakhiri the Dark of Age. Nah, lahirlah era yang disebut dengan sejarah Renaissance atau humanisme. Setelah itu, ilmu pengetahuan yang terus-menerus berkembang dan memuncak. Setelah puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu, lahirlah sebuah era revolusi industri, dan revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat mengakomodir seluruh aktivitas berbangsa, bernegara, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat juga. Sama halnya seperti dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari
nilai ideologi bangsa itu justru akan dapat mengakibatkan timbulnya sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tersebut tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang tidak jelas. Adapun nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-silanya, dari setiap sila-sila Pancasila, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengetahuan ilmu, dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dilakukan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya? Nah, pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian dari sistemik dari alam tersebut, alam yang diolahnya. Nah, yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Lalu yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya harus menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memberikan arti bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dan teori yang lainnya. Lalu yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain. Saya juga manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Tidak hanya itu, bangsa Indonesia juga bisa menemukan iptek dengan syarat iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut iptek memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini mendasari bahwasannya iptek itu bukan tentang apa yang dibuat, apa yang ditemukan, atau apa yang diciptakan saja, tetapi juga harus dipertimbangkan apa maksud, tujuan, dan akibat dari adanya iptek tersebut. Apakah selaras dengan nilai kemanusiaan? Apakah dalam penciptaannya ini tidak merusak atau mencemari lingkungan? Intinya dalam penciptaannya juga harus selaras dengan pelestarian lingkungan. Sila ini menempatkan manusia di muka bumi ini bukan sebagai pusatnya, tetapi sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu.
Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar nilai moralis. Artinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab. Serta tujuan dari pengembangan iptek ini bukanlah untuk kesombongan atau kepuasan pribadi lainnya, tetapi dengan tujuan baik, yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini mendasari iptek diharapkan mampu meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia yang ada di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila ini mendasari bahwasannya dalam pengembangan iptek ini haruslah bersifat demokratis. Maksudnya, semua ilmuwan itu diberikan kebebasan untuk melakukan riset, untuk menciptakan suatu penemuan baru, atau untuk melakukan apapun. Tetapi dalam pengembangannya dan dalam praktiknya mereka harus mau bersikap terbuka, harus mau menerima kritik dan saran dari pihak lain, dan juga mereka harus mau jika misalnya teori mereka dibandingkan dengan teori lainnya. Nilai kelima adalah nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mendasari bahwasanya dalam pengembangan iptek ini harus selaras dengan nilai keadilan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan keadilan baik dalam kehidupan manusia itu sendiri ataupun antara manusia itu dengan Tuhannya, antara manusia itu dengan masyarakat dan warga negara lainnya, serta antara manusia itu dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, kelima nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan juga bisa mendasari untuk menemukan dan mengembangkan iptek-iptek yang baru. Dengan syarat mutlak, iptek tersebut tidak bertentangan dengan kelima nilai dasar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rahmayanti, NPM 2034030080. Di sini saya akan menjelaskan alasan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek menyebabkan pluralitas nilai berkembang dalam bangsa Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan perubahan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Hal ini pun perlu direnungkan dan refleksi lebih dalam agar masyarakat Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif pengembangan iptek membahayakan eksistensi manusia di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, diperlukannya tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Poin ketiga, perkembangan iptek didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global yang ikut mengancam nilai khas yang ada pada bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan juga cita rasa keadilan. Nah, hal ini diperlukannya penyaring dan juga penangkal untuk nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Poin keempat, alasan Pancasila digunakan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat adanya iptek menyebabkan generasi selanjutnya menerima risiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Poin kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya, saya akan membahas dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pertama, kapitalisme menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Hal itu menyebabkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Pengembangan sistem ekonomi Pancasila pun pernah diterapkan oleh Mubiarto pada tahun 1980-an, tetapi hal itu belum menemukan wujud nyata yang dapat menangkal dan juga menyaingi sistem perekonomian yang berorientasi pada pemilik modal yang besar. Kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga menjadikan kedudukan bangsa Indonesia lebih sebagai konsumen daripada produsen.
dibandingkan dengan negara-negara lain. Poin ketiga, konsumerisme menyebabkan bangsa Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Poin keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu yang pertama, workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hubungan pendidikan Pancasila dengan prodi saya, yaitu akuntansi. Jadi saat ini kita menggunakan standar akuntansi internasional karena tuntutan global. Tetapi kita sebagai akuntan harus menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Seperti kita ketahui, akuntansi memiliki fungsi untuk membantu dalam membuat kebijakan publik yang dalam implementasinya membutuhkan alokasi dana yang tepat. Sehingga akuntansi harus memberikan informasi yang netral dengan tidak menguntungkan salah satu pihak. Hal itu merupakan penerapan dari Pancasila sila keempat. Ya, baik, di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama saya mempelajari atau belajar dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila bersama Bapak Kosasi Adi Saputra. Nah, untuk kesannya saya berterima kasih sekali kepada Bapak yang telah menyampaikan materi yang gampang untuk dicerna bagi saya dan juga rekan-rekan. Serta pesannya semoga Bapak tetap sehat, tetap berjaya, dan channel YouTube Bapak semoga makin banyak yang menonton dan makin banyak yang subscribe, karena channel YouTube dari Bapak itu sangat berguna sekali dalam memahami materi pendidikan Pancasila di mata kuliah semester ini. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama belajar pendidikan Pancasila, walaupun saat ini sedang pandemi dan pembelajaran pun dilakukan secara online, tetapi materi yang disampaikan dapat saya pahami karena dilakukan dengan cara memposting video ke YouTube, di mana metode penjelasannya pun dengan cara bercerita, sehingga saya lebih mudah memahaminya. Dan jika saya tidak dapat mengerti materi tersebut, saya bisa menanyakan ke Google Classroom, dan hari itu pun akan dibahas sehingga lebih mempermudah memahami materi tersebut. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi sebagai dosen mata kuliah Pancasila yang sudah memberikan ilmu kepada kami selama 1 semester dengan sesuatu yang cukup inovatif, yaitu lewat tayangan YouTube, di mana ketika kami misalnya tidak mengerti, kami bisa dengan mudah untuk mengulang tayangan YouTube tersebut. Kesan pesan belajar Pancasila bersama Bapak Kosasi sangat ramai, seru sekali. Apalagi kalau Bapak udah nyanyi, itu mood booster banget bagi mahasiswa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridian Segeniwan, NPM 203403072. Kesan pesan pembelajaran dengan Bapak, saya merasa senang sekali karena belajar dengan Bapak itu ada rasa semangatnya. Jadi walaupun kita dalam keadaan pandemi tidak bisa tatap muka secara langsung dan pembelajaran dilakukan secara online atau daring, tetapi esensi dari pembelajarannya itu tetap ada dan terasa, sehingga materi yang disampaikan kepada mahasiswa itu dapat tersampaikan dengan baik, sehingga diharapkan mahasiswa itu dapat mudah dalam memahaminya. Lalu mengenai evaluasi pembelajaran dari saya mungkin evaluasi pembelajaran dari saya mungkin tetap dipertahankan saja pembelajaran seperti sebelum-sebelumnya, karena kan kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan, sehingga pembelajaran secara online atau daring tetap diperlukan. Dan pembelajaran dengan platform YouTube juga tetap dipertahankan, karena dengan platform YouTube tersebut pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga tidak ada batasan dalam belajar.